Selamat sore jemaat sekalian. Hidup bagi Tuhan itu adalah hidup yang berarti. Saya tidak tahu berapa banyak dari kalian yang menyanyi sambil meresapinya. Karena banyak orang sambil bernyanyi, entah dia lagi sibuk dengan apa, sesuatu hal yang lain. Jadi nyanyi asal bernyanyi saja. Walaupun kata-katanya indah sekali. Hidup bagi Tuhan. Tetapi benarkah dia hidup bagi Tuhan? Baik, mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Injil Matius pasal 27, dan tidak ada koordinasi tema hari ini antara saya dengan Pak Stephen, tapi kita akan baca ayat 25. Kebetulan saja. Matius pasal 27 ayat 25. Mari kita membacanya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami tak habis-habisnya mengucap syukur oleh karena keselamatan, anugerah yang begitu besar yang telah kami terima dengan cuma-cuma pula. Dan yang sekarang kami pegang dan Engkau titipkan kepada kami supaya kami sebarkan juga kepada semua orang yang kami temui. Tuhan tolong supaya kami belajar untuk semakin mengasihi-Mu lagi, mengasihi firman-Mu. Dan dengan demikian maka hidup kami benar-benar berpadanan dengan Injil yang kami imani ini. Kami ingin belajar sekarang, mohon Roh Kudus memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perkataan ini adalah salah satu dari mungkin 10 besar perkataan paling menyedihkan di seluruh Alkitab. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa sedih. Ada banyak sekali perkataan-perkataan yang entah sangat mengejutkan atau tidak patut atau sangat menyedihkan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah melihat yang Pilatus. Ya. Waktu dia cuci tangan lalu kemudian dia bilang, apakah, sebelum dia cuci tangan, dia tanya Tuhan Yesus dan dia bilang, apakah kebenaran itu? Tapi dia tidak pernah mendapatkan karena dia tidak mencari kebenaran itu. Lalu sesudah itu, sebenarnya Pilatus sudah tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Lalu kemudian dia mati-matian gimana caranya supaya Yesus bisa dia bebaskan. Dia ingat bahwa waktu itu ada suatu hari raya dan biasanya pada hari raya mereka akan membebaskan satu orang tahanan. Ini Barabas katanya. Barabas adalah orang yang paling jahat, yang paling mungkin merusak masyarakat. Gimana? Saya bebaskan Yesus yang disebut Kristus atau Yesus yang disebut Barabas? Malah mereka pilih Yesus Barabas. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Salibkan dia. Nah Pilatus pada waktu itu mau cuci tangan. Dia mau bilang seolah-olah saya nggak ada, saya mau lepas tanggung jawab. Kalau kalian mau menyalibkan dia, biar kalian yang menyalibkan dia. Lalu dia cuci tangan. Dan apa yang diteriakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu? Mereka dihasut oleh imam-imam kepala, oleh para tua-tua. Nah kalian harus memahami mentalitas para pendemo zaman dulu dengan zaman sekarang kurang lebih sama saja. Kalau ada provokatornya, mereka akan semangat, mereka akan beringas, mereka akan berani. Dan mereka akan melakukan hal-hal yang mungkin kalau misalnya lagi keadaan yang berbeda, tidak berani mereka katakan. Tetapi karena ada provokatornya, ya, imam-imam dan tua-tua, mereka yang adalah pemimpin bangsa Yahudi. Mereka adalah pemimpin rohani, mereka adalah guru, mereka adalah yang terpandang dan mereka justru menghasut supaya rakyat orang Yahudi pada waktu itu mau menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka menghasut dan mencuci otak seolah-olah bahwa Yesus memang pantas untuk disalibkan. Sehingga dengan begitu cerobohnya orang-orang Yahudi berteriak, biarlah darahnya ditanggungkan
atas kami, dan atas anak-anak kami. Perkataan itu seolah-olah berarti jika ternyata Tuhan Yesus tidak bersalah, biar merekalah yang menanggung kesalahan itu. Ya. Dan ini sangat menyedihkan. Nah, kita pertama mau melihat adalah akibatnya dari perkataan mereka yang seolah-olah mengutuk diri mereka sendiri ini. Sehingga pada tahun 70, pada waktu itu mereka sudah lama tidak senang dengan pemerintahan Romawi. Mereka mau memberontak. Oleh sebab itu, maka pemerintahan Romawi pada waktu itu mengirim jenderal-jenderalnya untuk dan banyak sekali legiun untuk mengepung kota Yerusalem. Sesudah lama mereka mengepungnya, karena pada waktu itu Yerusalem termasuk kota yang sangat kuat, apalagi sudah banyak kali diserang. Oleh sebab itu mereka banyak menstok makanan. Sumber air pun tidak kekurangan. Sudah diperkuat berkali-kali, ada banyak sumber air bersih. Dan tidak cukup hanya mengepung saja. Nah, beberapa kali pertempuran itu sengit sekali, tetapi pada akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam kota Yerusalem itu. Dan katanya walaupun ada perintah dari Jenderal Titus untuk tidak membakar kota Yerusalem. Tetapi karena beberapa kali pasukan Romawi sudah mengalami kekalahan-kekalahan kecil, orang-orangnya, para prajuritnya sudah marah sekali, sudah beringas, dan dapat kesempatan mereka lemparkan api, dan kemudian bait suci terbakar. Bukan hanya bait suci saja yang terbakar, tetapi mereka akhirnya menghancurkan secara sistematis tembok-tembok, kubu-kubu, tempat-tempat yang dipakai untuk mempertahankan posisi, tempat-tempat yang tinggi, semuanya diratakan supaya orang Yahudi tidak bisa memakai tempat-tempat yang tadi itu untuk menahan pasukannya. Dan ini adalah sesuai dengan nubuatan yang Tuhan Yesus sebutkan sendiri. Karena mereka menolak Yesus. Bahkan katanya mereka dengan berani sekali bilang bahwa darahnya tertanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Akhirnya sesuai dengan firman Tuhan. Karena mereka meninggalkan Yesus, bahkan menolak Yesus, yaitu Allah mereka. Maka Tuhan tidak berkenan. Dan sebagai tandanya, bait suci mereka dihancurkan. Tidak lama sesudah itu, hanya selang sekitar 60-an tahun, mereka memberontak lagi. Dan ini juga disebutkan tadi pagi, ada pemberontakan Bar Kokhbah. Jadi Bar Kokhbah ini adalah nama julukan yang diberikan kepada satu orang yang mereka gadang-gadang sebagai Mesias. Lalu kemudian dari kepemimpinan dia, mereka memberontak. Sebenarnya ada pemicunya. Pemicunya adalah pada waktu itu Kaisar Hadrian, dia berkampanye dan kemudian membuat suatu perintah bahwa Yerusalem itu dinamakan ulang menjadi Aelia Capitolinus. Kemudian mendirikan satu kuil di lokasi bait suci dulunya berada yang sudah dihancurkan itu. Wah, orang Yahudi marah sekali. Mereka kemudian berpikir ini sudah nggak bisa ditolerir lagi, memberontak sekali lagi, dan kemudian kalah lagi. Karena mereka kalah, lalu kemudian ya pemberontakan itu berlangsung selama beberapa tahun dari 132 sampai 136. Padahal Bar Kokhbahnya sendiri sudah mati 135. Dan kemudian maka Kaisar waktu itu sangat marah sekali karena legiun-legiun Romawi mengalami banyak kekalahan, walaupun akhirnya menang, tetapi sudah banyak menderita kerugian. Jadi dia marah sekali, dia membuang semua orang Yahudi atau membunuh mereka yang ada di negeri itu. Mulai dari saat itu, orang Yahudi dilarang menginjakkan kaki di Yerusalem. Dan mereka dibuang kemana saja, dilarang untuk melakukan praktek penyunatan dan lain sebagainya. Nah, mulai saat itu, orang Yahudi tersebar sampai kemana-mana dan hampir kehilangan identitas mereka.
Sebenarnya Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, itu dari dulu sudah menjadi target dari serangan iblis. Sejak awal iblis berusaha untuk membunuh, untuk membinasakan, memusnahkan bangsa Israel. Dari zamannya Firaun bikin skema untuk membunuh semua bayi laki-laki. Kemudian waktu mereka sudah keluar pun dari Mesir, masih ada bangsa Amalek yang menyerang dari belakang dan membantai barisan belakang mereka yang lemah, yang terdiri dari orang-orang tua yang sakit, yang lemah, yang capek. Sudah berada di Kanaan, bangsa-bangsa Kanaan semuanya mereka bersekongkol, mereka beraliansi dengan satu tujuan, yaitu untuk memusnahkan bangsa Israel. Ada begitu banyak. Sesudah itu bangsa demi bangsa berusaha untuk memusnahkan bangsa Israel. Ada Haman di pembuangan di media Persia, ingin menghapuskan semua bangsa Yahudi dengan satu dekret dari raja. Ada banyak sekali usaha-usaha di mana iblis mau menghancurkan bangsa Israel. Tetapi selama bangsa Israel setia, selama mereka berseru kepada Tuhan, maka selalu Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka dengan cara yang sangat ajaib. Tetapi pada saat mereka menolak Yesus, mereka bukan saja sekedar tidak setia. Ya, mereka pernah tidak setia di zaman hakim-hakim, di zaman raja-raja. Mereka tidak setia, lalu kemudian mereka dihukum oleh Tuhan, kemudian mereka berseru lagi, mereka kembali kepada Tuhan, diselamatkan, lalu kemudian tidak setia lagi. Ini lebih daripada itu. Ini mereka sudah dikirimkan juru selamat yang dijanjikan itu, yang selama ribuan tahun telah mereka lambangkan dengan hukum Taurat yang diberikan kepada mereka, tetapi ketika datang kemudian mereka tolak, bahkan mereka bunuh. Maka kali ini, karena kedegilan hati mereka, karena ketidakpercayaan mereka, karena kejahatan hati mereka, maka Tuhan meninggalkan mereka. Mereka yang duluan meninggalkan Tuhan, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, maka bagaimana mereka masih bisa tetap memiliki perlindungan dari Tuhan? Selama beribu tahun mereka tetap bisa bertahan itu karena perlindungan Tuhan. Setiap kali mereka sudah hampir mati, mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan membantu. Tetapi jikalau mereka yang meninggalkan Tuhan, siapa lagi yang akan membantu mereka? Oleh sebab itu, maka selama ribuan tahun sejak mereka dibuang oleh Kaisar Hadrian itu, mereka tidak memiliki negeri, mereka tidak punya bangsa, dan ini sesuai dengan nubuat yang tertulis misalnya di dalam Hosea pasal 3. Di situ bilang orang Israel akan lama tidak punya raja, tidak punya pemimpin, tidak punya korban sajian, tetapi tidak ada juga tugu berhala, tidak ada juga baju efod yang mereka sembah, tidak ada terafim. Tapi mereka kemudian akan lama tinggal, seperti yang kita lihat sekarang. Dan sepanjang sejarah kita melihat bagaimana mereka begitu susah. Selalu ada usaha untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Dengan cara-cara halus, dengan cara-cara kekerasan. Ada yang pernah untuk melabel orang Yahudi sebagai sub manusia, artinya sebelum manusia. Jadi kalau mereka percaya evolusi, dari kera berevolusi menjadi manusia. Nah sebelum jadi manusia penuh itu jadi orang Yahudi dulu. Jadi orang Yahudi itu satu tingkat di bawah manusia. Ya, cuman satu tingkat di atas kera, satu tingkat di bawah manusia. Jadi katanya membunuh Yahudi itu boleh, membunuh Yahudi itu baik. Nah mereka berusaha untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Bahkan ada partai politik Nazi yang berusaha untuk memusnahkan semua orang Yahudi. Kita bertanya-tanya, apakah ini bagian dari kutukan yang mereka ucapkan atas diri mereka dan anak-anak mereka sendiri? Tentu,
sudah ada akibat yang langsung. Tidak lama sesudah Tuhan Yesus mati, Yerusalem dihancurkan. Kemudian mereka dibuang dari tanah mereka. Negeri tempat mereka tinggal tadinya dinamai ulang oleh Roma menjadi negeri Palestina. Bukan lagi Yudea, bukan lagi negeri Israel. Mereka dibuang dari situ dan tanah itu dibuat menjadi gersang. Ini adalah penghakiman. Ini adalah suatu hukuman dari Tuhan. Dan hukuman ini berlangsung terus selama mereka tetap di dalam ketidakpercayaan mereka. Selama mereka menolak Yesus. Mereka bilang, bukan, Mesias kita bukan Yesus. Belum datang. Maka selama itu juga, maka Tuhan tidak menyertai mereka. Selama itu juga Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka. Tetapi Tuhan tidak melupakan mereka. Mereka diasingkan. Mereka diasingkan dan untuk sementara waktu itu Tuhan kemudian membangun jemaatnya. Lalu kemudian bagaimana dengan Israel? Di dalam Roma pasal 11, mulai ayat 17, Israel disebut sebagai cabang yang dipatahkan. Mereka adalah cabang asli dari pohon zaitun, tetapi karena ketidakpercayaan mereka, mereka dipatahkan. Lalu kemudian dari bangsa-bangsa lain yang percaya itu kemudian dicangkokkan. Tetapi walaupun mereka dipatahkan, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Tiang penopang dan dasar kebenaran yang tadinya diberikan kepada Israel untuk berperan menjadi tiang penopang dan kebenaran dan dasar kebenaran itu akhirnya beralih sekarang kepada kita jemaat lokal. Tadinya mereka adalah umat pilihan Tuhan. Nah, memang masih umat pilihan Tuhan, tetapi kemudian mereka disingkirkan. Dan sekarang kitalah yang menjadi ujung tombak dari rencana Tuhan. Kemuliaan itu dan hadiah-hadiahnya itu sekarang diberikan kepada kita. Tetapi tidak untuk selama-lamanya. Yang kedua, ternyata Tuhan tujuannya bukan untuk memusnahkan mereka. Tuhan Yesus sebenarnya malah mengampuni mereka. Walaupun mereka membenci Yesus, mereka bilang salibkan dia. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah suatu perkataan yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Dan sebelum Yesus, tidak pernah ada manusia lain yang mengatakan itu. Kalaupun ada sesudah itu yang mengatakan, itu mencontoh Tuhan Yesus. Tetapi yang mengasihi musuh-musuhnya, seperti Yesus, belum pernah ada. Di dalam Lukas pasal yang ke-23 itu, Tuhan Yesus lagi dipaku tangannya, sama seperti yang di samping kiri kanannya. Tetapi Tuhan Yesus bukan mengutuk, Tuhan Yesus tidak komplain, Tuhan Yesus bukan marah. Dia mengampuni orang-orang yang membunuhnya, yang memaku dia. Sebenarnya keselamatan itu Tuhan sediakan buat orang Yahudi juga. Bukan hanya bagi prajurit-prajurit Romawi, bukan hanya bagi kita. Tetapi bahkan bagi mereka yang berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Pengampunan itu Tuhan sediakan bagi mereka juga, jikalau mereka mau bertobat. Dan sepanjang pelayanannya, Tuhan Yesus sudah memanggil orang-orang Yahudi terutama untuk bertobat. Sejak awal Tuhan Yesus berkhotbah, bertobatlah. Tuhan Yesus bilang, Yerusalem, Yerusalem. Yang membunuh banyak nabi itu. Nah, Tuhan Yesus menyayangkan. Karena sudah berkali-kali Tuhan ingin mengumpulkan mereka kepada dirinya sendiri. Seperti induk ayam mau mengumpulkan anak-anaknya. Tetapi ternyata orang Yahudi tidak mau. Mereka tidak percaya. Mereka mengeraskan hati. Padahal sebenarnya Tuhan mau mereka bertobat. Nah, jikalau Tuhan
yang sudah tahu tentang semua hal ini, tahu bahwa dia akan mati, tahu bahkan orang Yahudi akan menyerahkan dia. Pada waktu itu Tuhan Yesus sudah tahu, dan Tuhan Yesus masih mau menawarkan keselamatan buat mereka, asalkan mereka bertobat. Maka ketika mereka menyerahkan dia dan berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami, Tuhan Yesus sebenarnya rela untuk membiarkan dirinya disalibkan. Yesus menyuruh apa? Murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada siapa? Orang Yahudi dulu. Tuhan Yesus tidak dendam. Tuhan Yesus tidak merasa, nih ya, orang Yahudi ya, nah, biar darah saya ditanggungkan ke atas kalian ya, dan anak-anak kalian. Nih, kalian urutan terakhir. Tidak. Tuhan Yesus suruh supaya murid-muridnya menjadi saksi, mulai dari Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria. Ini adalah daerah-daerah orang Yahudi. Baru kemudian sampai ke ujung bumi. Kemanapun Rasul Paulus pergi ke suatu kota, dia menemui orang-orang Yahudi dulu. Dia masih mengasihi orang Yahudi, karena Yesus mengasihi orang Yahudi. Dan pengampunan, keselamatan yang Tuhan sediakan itu juga masih buat orang Yahudi. Di akhir zaman nanti, orang Yahudi kemudian akan bertobat. Keselamatan yang Tuhan sediakan itu tersedia bagi orang yang mau bertobat. Dan tadi pagi kita sudah baca bagaimana di Zakaria pasal 12 ada suatu nubuatan. Nanti pada akhir zaman itu, orang-orang Yahudi, mereka akan mengakui bahwa yang mereka tikam itu, Yesus itu, itulah Sang Juru Selamat, itulah Sang Mesias. Dan mereka akan meratapinya, mereka akan sangat menyesalinya. Mereka akan menangisi Yesus seperti seseorang menangisi anak tunggalnya. Lalu kemudian di pasal 3-nya ayat 1-nya, mereka kemudian, Tuhan menyediakan ada suatu sumber yang memancarkan keselamatan bagi Daud, bagi keluarga, bagi umat Israel. Karena Tuhan tidak mendendam. Dan sekalipun ada hukuman buat mereka dan ada kutukan, tetapi itu adalah karena ketidakpercayaan mereka. Bukankah Tuhan sudah menuliskannya di dalam Ulangan pasal 28. Awalnya Tuhan bilang ada berkat yang tersedia. Jikalau kamu setia, jikalau kamu tetap berpaut pada Tuhan, jikalau kamu berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, maka ada berkat ini, berkat itu. Kalau kamu memelihara hari-hari kudusnya Tuhan, kalau kamu memelihara kekudusan kalian, maka Tuhan akan membuat kalian menjadi bangsa yang besar, yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi kemudian di bagian keduanya pasal 28 itu, jikalau mereka meninggalkan Tuhan, jikalau mereka kemudian berpaling kepada dewa-dewa di negeri di mana yang sekarang mereka tinggali itu, jikalau mereka kemudian tidak percaya lagi kepada Tuhan, maka berbagai kutuk, penyakit, sampar dan lain sebagainya akan menimpa mereka yang mereka tidak tahu kenapa dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Mereka akan dibuang jauh dari negeri mereka dan mereka tidak akan memiliki apa-apa lagi. Mereka akan melarat, mereka akan meminta-minta kepada bangsa-bangsa lain. Mereka akan diculik, mereka akan merindukan anak-anak mereka tanpa bisa berbuat apa-apa. Seperti yang sekarang terjadi juga. Mereka masih menanti-nantikan orang-orang mereka, anak-anak mereka yang diculik itu untuk kembali. Itu semua sudah dinubuatkan. Itu adalah bentuk dari hukuman Tuhan. Karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Selama mereka tidak percaya. Tetapi apabila mereka bertobat, apabila mereka kembali kepada Tuhan, apabila mereka mengingat kembali perjanjian mereka dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan kembali lagi kepada mereka. Lalu, yang ketiga, akhirnya Tuhan mengubah kata-kata kutuk mereka itu. Dan Tuhan kemudian menjadikannya suatu berkat. Apa kata-kata mereka? Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Nah, ironisnya, mereka kan seolah-olah berani
untuk menanggung kesalahan mereka sendiri. Ya. Sedangkan Yesus justru mati untuk menanggung kesalahan mereka. Ya. Mereka bilang, salibkan Yesus, Yesus mati, dan mereka berani tanggung kesalahan mereka sendiri. Padahal sebenarnya Yesus mati itu justru untuk menanggung kesalahannya mereka. Nah, mereka pilih Barabas. Mereka bilang, ya bebaskan Barabas. Oh, Yesus rela Barabas yang bebas. Barabas yang hidup. Yesus rela. Yesus memang mati supaya Barabas hidup. Yesus rela disalibkan supaya Barabas dilepaskan. Tetapi bukan hanya dilepaskan secara fisik dari penjara. Yesus rela mati supaya Barabas bisa bebas dari dosa. Seandainya Barabas mau bertobat. Mereka berteriak, salibkan dia. Yesus rela disalibkan. Karena Yesus disalibkan untuk menggantikan kita. Dan seandainya, jikalau Tuhan Yesus bahkan tidak mati. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak rela mati dan akhirnya Tuhan tidak mati. Maka mereka, ya, bukan darah Yesus yang tertanggung atas diri mereka sendiri. Darah mereka sendiri tertanggung atas diri mereka sendiri. Dan mereka harus mati untuk dosa mereka. Dosa mereka, pelanggaran mereka harus mereka tanggung sendiri. Nah, Allah memutarbalikkan ucapan mereka itu. Yang tadinya suatu kutukan, tetapi kemudian malah menjadi berkat. Bagaimana jadi berkat? Darah Tuhan Yesus ditimpakan kepada mereka. Oh benar, ditimpakan kepada mereka. Tetapi Tuhan mau menimpakan darah Tuhan Yesus untuk menutupi pelanggaran mereka. Darah Tuhan Yesus yang tercurah karena pelanggaran manusia, kemudian ditaruh, dilumuri untuk menutupi manusia itu. Sehingga di hadapan Allah Bapa melihat bahwa sudah dilaksanakan penghukuman. Gambaran ini diajarkan pada saat orang Israel keluar dari Mesir. Pada malam hari sebelumnya, di mana semua anak sulung di Mesir itu harus mati. Tuhan menyuruh orang Israel untuk mengambil seekor domba, menyembelihnya, kemudian darahnya itu dipoles di ambang pintu. Sehingga ketika malaikat maut lewat di situ, melihat sudah ada darah, berarti sudah ada kematian di rumah itu, maka malaikat maut itu lewat. Dan kata lewat dalam bahasa Ibrani itu adalah Paskah. Nah, sekarang kita mengenalnya sebagai Paskah. Orang Israel merayakan itu dari tahun ke tahun, mengingat bahwa darah si domba itu telah dilumuri di ambang pintu dan menutupi pintu itu, menutupi rumah itu, menutupi anak sulung di dalam rumah itu, sehingga tidak perlu mati lagi. Dan biarlah darah Tuhan Yesus itu ditaruh dan menutupi setiap orang yang bertobat, sehingga itu menjadi berkat. Dan barang siapa yang sudah bertobat itu, maka dihitungkan kepadanya darah Yesus sudah tercurah bagi dia. Sehingga dia tidak perlu lagi untuk menanggung hukuman dosa dia sendiri lagi. Sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi pada waktu itu, mungkin mereka tidak sepenuhnya memahami itu. Bahkan murid-muridnya juga tidak memahami. Baru belakangan ini dituliskan. Nah, mereka bisa merunut-runut kembali. Nanti, kalau suatu saat nanti mereka menyadari Yesus benar-benar adalah juru selamat, adalah Mesias mereka. Barulah pada waktu itu mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka akan ingat kembali kata-kata mereka, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Dan mereka akan minta ampun supaya darah Yesus itu kemudian akhirnya menutupi mereka untuk menggantikan mereka, untuk pengampunan mereka. Dan ini diberikan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, melainkan untuk semua, termasuk Anda dan saya. Sudahkah
kita memahami dan melakukan apa yang disiratkan di sini. Yaitu karena pengorbanan Tuhan Yesus. Barabas hidup, kita hari ini bisa bebas dari dosa, karena kita telah digantikan oleh Tuhan Yesus. Nah, saya tidak tahu dengan Barabas. Mungkin dia tidak pernah menerima Tuhan Yesus, dia tidak pernah bertobat. Nah, orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka tetap di dalam ketidakpercayaan mereka. Tetapi kita hari ini yang sudah bertobat, maka kita ada bersama-sama di dalam kehendak Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Dan jemaat lokal inilah yang kemudian dipakai oleh Tuhan. Sekalipun kata-kata ini begitu menyedihkan, dan ada satu kutukan yang berat sekali, tetapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi berkat. Nah, terutama buat kita sekarang yang sudah menerima, tetapi masih bisa juga bagi mereka yang masih mau bertobat nanti. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan yang tercatat dalam Alkitab. Bagaimana orang dengan begitu tidak percayanya telah mengatakan kata-kata bahwa darah Tuhan tertanggung atas diri mereka. Kami bisa menyadari bahwa memang darah Tuhan Yesus itu sudah tertumpah dan tertanggung juga bagi kami. Dan bukan hanya orang Yahudi saja Tuhan yang bertanggung jawab karena telah menyalibkan Engkau, tetapi dosa kami pun juga adalah penyebab dari penyaliban-Mu. Nah, untuk itu kami sungguh menyesal. Kami mau bertobat. Dan seterusnya kami akan mengasihi-Mu dan kami akan melakukan kehendak-Mu. Mohon Kau yang membantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.